Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baratuna Tamurti dengan NIM A3202000139. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 9, yaitu proses kognitif kompleks, slide 11-19. Kesimpulan induktif tidak pernah sepenuhnya yakin, yaitu kesimpulan tersebut mungkin tidak meyakinkan. Kesimpulan induktif mungkin sangat mungkin, tetapi selalu ada kemungkinan bahwa hal tersebut adalah salah. Hanya saat sampel tidak sempurna mewakili populasi, KUN 2009. Guru dapat membantu siswa untuk meningkatkan penalaran induktif dengan mempertimbangkan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tergantung pada kualitas dan kuantitas dari informasi yang tersedia. Analogi adalah korespondensi antara hal-hal lain yang berbeda. Analogi dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep yang sudah dipelajari. Salah satu jenis analogi adalah penalaran formal dan memiliki 4 bagian, dengan hubungan antara 2 bagian pertama menjadi sama atau sangat mirip dengan hubungan antara 2 yang terakhir. Penalaran deduktif adalah penalaran dari umum ke khusus. Banyak aspek penalaran deduktif yang telah dipelajari, termasuk kesempatan saat pengetahuan dan penalaran yang bertentangan. Selama masa remaja, individu semakin mampu menalar deduktif bahkan saat alasan yang dipertimbangkan adalah palsu. KUN 2009. Berpikir kritis adalah berpikir secara reflektif, produktif, dan mengevaluasi bukti. Kesadaran menurut Alan Ledger tahun 1997-2005, kesadaran penting untuk berpikir kritis. Siswa dengan kesadaran dapat menciptakan ide-ide baru, terbuka terhadap informasi baru, dan sadar lebih dari satu perspektif. Sebaliknya, siswa yang ceroboh akan terperangkap dalam ide-ide lama, terlibat dalam perilaku otomatis, dan beroperasi dari perspektif tunggal. Berpikir kritis di sekolah. Berikut adalah beberapa cara guru agar membentuk pemikiran kritis dalam rencana pelajaran secara sadar. Menanyakan tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana dan mengapa. Periksalah yang seharusnya fakta dan menentukan apakah ada bukti untuk mendukung mereka. Berdebat dengan cara yang masuk akal daripada melalui emosi. Mengakui bahwa kadang-kadang terdapat lebih dari satu jawaban atau penjelasan yang baik. Membandingkan berbagai jawaban atas pertanyaan dan putusan jawaban yang benar-benar baik. Mengevaluasi dan mungkin mempertanyakan apa yang orang lain katakan daripada segera menerimanya sebagai kebenaran. Ajukan pertanyaan dan spekulasi melalui apa yang sudah Anda ketahui untuk menciptakan ide-ide dan informasi baru. Berpikir kritis pada masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi yang penting dalam perkembangan berpikir kritis, KUN 2009. Namun, bagi remaja yang tidak mengasah pola berpikir kritis, potensi keuntungan dalam pemikiran remaja adalah tidak mungkin. Kebenaran perubahan kognitif terjadi selama masa remaja yang kemungkinan peningkatan berpikir kritis termasuk yang berikut. Keating 1990. Peningkatan kecepatan, otonomi, dan kapasitas pengolahan informasi yang membebaskan sumber daya kognitif untuk tujuan lain. Pengetahuan lainnya dalam berbagai domain, kemampuan meningkat untuk membentuk kombinasi pengetahuan baru, rentang yang lebih besar, dan penggunaan strategi atau prosedur lebih spontan seperti perencanaan, mempertimbangkan alternatif, dan pemantauan kognitif. Berpikir kritis dan teknologi. Jonassen membedakan beberapa kategori alat pemikiran, termasuk alat-alat semantik organik, alat pemodelan dinamis, alat interpretasi informasi, serta percakapan dan alat-alat kolaborasi. Alat organisasi semantik seperti pusat data dan alat pemetaan konsep membantu siswa mengatur, menganalisis, dan memvisualisasikan informasi yang dipelajari. 2. Alat pemodelan dinamis membantu siswa mengeksplorasi hubungan antara konsep-konsep. 3.
Alat interpretasi informasi membantu pelajar mengakses dan menginterpretasikan informasi, termasuk visualisasi dan alat-alat konstruksi pengetahuan. Pengambilan keputusan yaitu proses saat individu mengevaluasi alternatif dan membuat pilihan. Bias dalam kelemahan dan pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, strategi pengambilan keputusan Anda beradaptasi dengan baik untuk mengatasi masalah. Bias konfirmasi adalah salah satu prasangka yang cenderung lebih mencari dan menggunakan informasi yang mendukung ide-ide Anda daripada menggunakan informasi yang berlainan dengan ide Anda. Sebagai contoh, Anda memiliki gaya mengajar tertentu yaitu ceramah. Jadi, Anda cenderung mendengarkan nasihat dari orang-orang yang mempunyai gaya yang sama daripada orang yang mempunyai gaya yang lain seperti pemecahan kolaboratif oleh siswa. Ketekunan kepercayaan adalah kecenderungan untuk berpegang pada keyakinan dalam menghadapi bukti yang bertentangan atau kesulitan melepaskan ide atau strategi setelah meyakininya. Sebagai contoh, seorang siswa yang mendapatkan nilai tinggi di sekolah dengan strategi belajar kebut semalam. Kalau strategi ini tidak diubah, maka saat di perguruan tinggi akan kewalahan bahkan mendapat nilai yang buruk. Bias terlalu percaya diri adalah kecenderungan dalam memiliki kepercayaan diri yang berlebihan dalam penilaian dan keputusan daripada yang seharusnya. Bias masa lalu, yaitu kecenderungan untuk melaporkan secara salah setelah fakta bahwa Anda secara akurat memprediksi kejadian. Pengambilan keputusan di saat remaja. Masa remaja adalah masa peningkatan pengambilan keputusan. Kebanyakan orang mengambil keputusan saat tenang, terutama remaja. Konteks sosial juga berperan penting dalam pengambilan keputusan remaja. Terdapat penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kehadiran rekan dalam situasi pengambilan resiko akan meningkatkan kemungkinan bahwa remaja akan membuat keputusan yang beresiko. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.